Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Abdul Aziz SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SD Negeri Imogiri, Kabupaten Bantul, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2022. Pada kali ini, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran mengenai hidup bersih dan sehat dengan subtema peduli lingkungan dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja PPG tahun 2022. Untuk itu, mohon masukannya agar pembelajaran yang saya lakukan akan berjalan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Berdiri semuanya, tepuk semangat dipimpin Mas Rusid, silahkan maju ke depan. Selamat, bajunya dimasukkan dulu. Itu kancingnya. Nah, biar rapi. Ya, masuknya tepuk semangat. Siap, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar dengan sikap sempurna. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semuanya, selanjutnya Pak Roni absen terlebih dahulu kelas 2B ya, dari Abizar Nabil Fayad. Hadir ya, bunyi hadir gitu ya, biar semangat. Meskipun dingin tetap harus semangat. Aditya Febianto, Iva Naila Putri, Alin Nazifa, Nora Dara Elvisia, Citra Wiramadani, Dimas Anggajati, Fauzan, yo liku sing aku Gending, Jesse, Kira, Muhammad Alfian, Mutiara Anissa, Rasid Gibran, Safika Setiani, Syakira, selalu semangat. Zidan, yes, mantap. Faizal, Khalid, ya. Lanjutan yang materi kita hari ini adalah tentang kita lihat seorang lelaki tampan ada di sini. Pelajaran kelima, ya, pelajaran kelima tentang masih sama ya, hidup bersih dan sehat. Kemarin sudah, tapi temanya ganti. Yang kemarin
tentang doa mau makan dan sudah makan. Sekarang kita akan masuk tema baru. Apa ini bacanya? Peduli lingkungan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Judulnya Garuda. Yuk berdiri dulu semuanya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda di akhir pembelajaran akan ada soal kuis, ya, ada soal kuis nanti dijawab secara bersama-sama dan nanti insya Allah kalian akan menonton video di akhir pembelajaran nanti. Video apa yang kalian pengen insya Allah kita akan putarkan. Oke, ya. Nah, tujuan kita mempelajari apa tadi? Peduli lingkungan. Tujuan kita belajar tentang peduli lingkungan itu apa toh? 1, nanti kalian semuanya harus bisa menjelaskan arti peduli lingkungan dengan benar. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan contoh perilaku peduli lingkungan dengan benar. 3, kalian dapat menganalisis perilaku peduli lingkungan yang baik itu seperti apa. Dan keempat, paling penting ini, kalian terbiasa peduli terhadap lingkungan. Kira-kira ini sebelum malam dilanjutkan, ada nggak yang berpikir peduli lingkungan itu apa toh? Kira-kira apa? Peduli itu artinya itu perhatian. Lingkungan jadi lingkungan sekitar. Kira-kira apa peduli lingkungan? Peduli sekitar. Maksudnya apa? Sekarang Pak Roni kasih pertanyaan. Misalkan di kelas ini ada sampah, ya, ada sampah di sekitar kalian. Kalian kira-kira memungut sampah itu kemudian membuang di tempatnya atau dibiarkan saja? Dipungut terus dibuang di tempat sampah. Benar seperti itu. Sudah biasa? Sudah biasa? Berarti itu adalah salah satu contoh peduli lingkungan. Kalau orang yang nggak peduli, dibiarkan saja. Sampah yang kelas ini, kokas kue yang kelas ini ditok nih, orang buang. Itu namanya orang nggak peduli lingkungan. Di rumah ada tanaman lain, kalian menyiram nggak? Nah itu juga sama, peduli lingkungan. Orang ditok nih mati karena orang kamu ambulan. Harus disiram. Ada ayam di rumah misalkan, kok kalau kelaparan, ayam kasih makan ya? Iya. Nah, itu juga peduli deh, Bapak. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih, kita amati sebentar ya. Kita simak video tentang peduli lingkungan. Dan kalian simak video pembelajaran ini. Kalian simak ya, nanti pahami isinya. Lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, sekarang kita akan masuk langsung ke materinya. Nah, jadi tahukah
menciptakan alam semesta ini adalah untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, jadi ayat tersebut memberi peringatan kepada manusia yang suka melakukan kerusakan di muka bumi, baik di darat maupun di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar manusia tidak melupakan akibat-akibat buruk dari perbuatannya itu, karena manusia seringkali kurang peduli terhadap akibat buruknya itu, sehingga mengakibatkan kerusakan di bumi. Nah, oleh karenanya kita harus peduli kepada lingkungan ini. Bagaimana caranya? Peduli Agak banyak ya. Ini adalah beberapa contoh peduli lingkungan. Yang pertama adalah kita menebang pohon sembarangan. Kemudian kita juga bisa merawat atau menanam tanaman di sekitar rumah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan lingkungan, seperti membersihkan solokan air, sungai, dan lain-lain. Itu adalah bukti apabila kita peduli kepada lingkungan, berarti kita menunjukkan contoh-contoh tersebut. Nah, jadi marilah kita menjaga dan peduli kepada lingkungan. Apa hikmahnya atau manfaatnya jika kita peduli dengan ini? Sebelum kita akan mengerjakan kuis atau soal, ya, apa yang anak-anak dapatkan dari video tadi? Wah, sekarang videonya tadi apa? Menjelaskan tentang apa? Peduli lingkungan, ya. Jadi sebagai manusia kita diberikan Allah apa tadi? Alam seisinya. Ada laut, ada bumi, ada gunung, ya. Kewajiban kita apa? Merawat. Caranya bagaimana? Dengan peduli terhadap lingkungan. Salah satu contohnya apa? Kalau di sekolah peduli lingkungannya seperti apa? Membuang sampah di tempatnya. Tempatnya mana? Tong sampah atau tempat sampah yang tersedia. Tapi ternyata ada kakak kelas kalian, semoga kelas 2B tidak ya, itu membuang sampahnya ada di bawah pohon-pohon apa, tanaman-tanaman tadi. Kalau ini lewat ada Pak tukang nyapunya itu di bawah banyak plastik-plastik, itu tidak di tempat sampah. Artinya itu namanya tidak peduli lingkungan. Masuk buang ini soal jepitan, ini soal kembang-kembang. Kelas 2B ini sing kira ada tempat sampah kok buangnya di bawah pot, itu kan enggak tepat, tidak benar. Jadi kalau peduli lingkungan dipraktekkan, nanti setelah istirahat semua sampah enggak ada di kelas ini. Nah, selain buang sampah di tempatnya, kalau di rumah apa contohnya Mas Alfian? Kalau di rumah pinter menyirami tanaman. Terus kalau di mana ya, di lingkungan rumah juga selain menyirami tanaman apa? Menyapu halaman rumah, apalagi mengepel. Sudah. Tadi memotong rumput biar tidak tumbuh semakin tumbuh subur ya, rumput yang tidak dirawat. Memberi pupuk pada tanaman, tidak menebang pohon sembarangan. Kenapa kok terjadi banjir di Jakarta itu? Kalau kalian mendengar berita di Jakarta sering banjir, kenapa? Karena pohonnya habis. Di Jakarta itu nggak ada pohon-pohon kayak sini, nggak ada. Kalau di sini masih banyak pohon. Tapi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta itu pohonnya sudah nggak ada. Yang ada apa? Gedung. Pohon itu buangin waduh, terus dibangun gedung-gedung tinggi banyak. Akhirnya tidak ada pohonnya, tanahnya semuanya sudah diaspal,
kemudian air tidak bisa masuk ke dalam tanah. Akhirnya apa yang terjadi? Banjir. Nah, makanya kalian yang sudah hidup di desa ini bersyukur masih banyak pohon ya. Kalau nebang pohon ya harus ditanam lagi, nebang terus kita harus menanam lagi. Ya tidak habis pohonnya. Kuis peduli lingkungan. Nah, juga ada 10 soal nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 meja ya. Nanti satu meja jawab 1 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kau udah sendiri ya. Apa? Oke. Dari meja paling kiri ya. Milih mau nomor berapa yang dipilih? 3? 3? Oke. Nanti kalau benar nilainya 100 ya. 0. Oke ya. Kita buka soalnya. Agar tanaman tumbuh subur, sebaiknya titik-titik. Yang mana? Yang Disiram dan diberi pupuknya. disiram dan diberi. Yakin? Tidak yang ini yang B. Pupuk banyak kan? Subur. Ya, kalian saya kasih tahu ya. Ini nanti C ya. Kita lihat C. Good, betul. 3, meja 3. Nomor berapa? 1. Contoh peduli lingkungan yaitu A. Membersihkan. Ini Pak Roni nggak ada ABC-nya tapi dianggap A gitu ya. Ini A, ini B, ini C. A. Membersihkan sampah di selokan. B. Membiarkan sekolah kotor. C. Membuang sampah di sungai. Nah, contoh peduli lingkungan. A. Zaki. Apa? Enggak. 1, 2, 3. Good. 100. Oke, 1, 2, 3. 3 meja 100 sama. Nomor berapa? 10 ya? Nomor berapa? 10 ya? Oke, 10 ya. Sekarang misalnya untuk gampang bisa lewat dulu. Ya, yuk. Dan Alfian menanam pohon dan tidak menebang pohon sembarangan merupakan suatu perilaku titik-titik A. Hidup bersih, B. Hidup sehat, C. Peduli lingkungan. Hidup bersih. Hidup bersih, yakin? Oke. Kita buka. Tidak menebang sembarangan itu perilaku apa kira-kira? Masih 1. Ini rebutan. Oke, mengono bae hanya nanti tunjuk jari. Mana yang duluan tunjuk jari, dia yang berhak menjawab dan mendapatkan nilai. Dua, mau orang terus pinter. Siap ya, kalian dua siap? Siap ya? Jangan ngatur dulu. Nanti ngaturnya kalau sudah terbuka soalnya dan sudah taruh di soalnya. Ini peraturannya ngacungi nek Pak Roni wis rampung le maca soal karo ABC.
Iya. Jadi kalau kalian sudah selesai baca soal dan ABC-nya, kalian baru boleh ngacung. Kalau kalian belum selesai baca, kok pengen ngacung, dianggap gugur, tidak boleh menjawab. Harus selesai. Sungai yang banyak sampah akan menyebabkan titik-titik longsor tanah. Longsor tanah, B banyak ikannya, C banjir. Meja 1 duluan. Kita cek benar apa salah. Salah. Ya nanti nilainya 100 tadi hilang. Ya, jadi 0. Kalau benar ditambah 100 jadi 200. Bismillah. Untuk kuis lingkungan ini hari ini dimenangkan meja 1 dan yang lain juga menang tapi nilainya 100. Bagaimana? Bisa dipahami dengan kuis ini? Bisa. Senang dengan kuis seperti ini? Nanti ke depan besok ketika pelajaran Pak Roni. Baik anak-anak semuanya, sudah kita pelajari bersama tentang peduli lingkungan, sudah mengerjakan soal, dan sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tidak dari anak semuanya tentang peduli lingkungan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Apa pertanyaannya? Tidak ada? Kalau nggak ada, Pak Roni yang bertanya. Apa pengertian atau arti dari peduli lingkungan? Ya, apa yang kamu ketahui tentang peduli lingkungan? Ya? Apa? Artinya adalah peduli terhadap dengan apa caranya? Menjaga dan merawatnya, ya, menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Contohnya apa? Jadi contohnya apa? Contohnya menjaga lingkungan itu apa? Membuang sampah pada tempatnya, tidak menabang pohon sembarangan. Yang sini apa? Contohnya tadi apa? Contohnya biar ingat lagi. Menyirami tanaman. Ingat jangan lupa. Manfaatnya apa dengan menjaga lingkungan? Artinya apa manfaatnya? Kalau lingkungannya sehat, lingkungannya bersih, hidupnya jadi apa? Aman dan nyaman. Orang gampang loh. Kalau kalian sering sakit, diteliti lagi lingkungannya bersih atau belum. Mungkin di rumahnya kalau kamu sering sakit banyak nyamuknya. Nyamuk itu banyak karena apa? Mungkin karena kain-kain pakaianmu itu sering ditumpuk-tumpuk, kain kotor ditumpuk, tidak dicuci, ya, tidak dilipat, tidak dirapikan, jadi sarang nyamuk. Dicek rumahnya. Kalau naruh sepatu rapi enggak? Kurang Inggris dijalankan, terus kaos kaki nih, teng selebar kemana-mana, juga jadi nyamuk, sarang kuman. Ya nanti kita lagi. Itu ya, jadi di rumah dimanapun tempatnya harus menjaga lingkungan. Baik, ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Sudah? Nah, orang ini berarti paham dong? 300 soal berarti sakit. Oke, nanti tugasnya, PR-nya di LKS halaman 51, perbaikan dan pengayaan. Ya, ada 10 nomor ya, perbaikan 5 nomor, pengayaan
satu tahu nggak? Angkanya berapa? 51. Oh, kalau kelas 1 ngerti. Ada 7 ya. Halaman 51 toh? Ya, ada 51. Kira kita tutup bersama-sama. Dikerjakan pakai kertas ya, pakai buku tulis, jangan di LKS, karena LKS nanti kalau nggak muat biasanya kayak terus nulis lebih apa ruceknya nggak rapi. Jadi mending di buku tulis, kalau nggak muat di bawahnya ada garisnya, terus dikumpulkan hari Senin ya. Waktunya masih di ini enggak ada jam. Ini Pak Tari hanya sampai istirahat. Baik semuanya, intinya yang sempurna, semuanya duduk yang rapi. Mari kita akhiri bersama. Mari kita akhiri bersama perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga mendapat